Kita harus punya kesadaran penuh untuk ikut mencerdaskan bangsa ini agar tidak terpuruk pada pemahaman-pemahaman yang terbatas tentang agama dan spiritualitas. Hal inilah yang membuat bangsa kita, bangsa Indonesia, gampang sekali terpecah belah dan diadu domba oleh manusia-manusia picik yang penuh dengan kebencian, yang mengatasnamakan agama, kemudian menjelekan keyakinan-keyakinan yang lain. Salam satu hati para tandapan semuanya. Pertama-tama yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhanku yang Maha Cinta atas anugerah yang terindah dan termulia ini. Dan yang ingin mengucapkan terima kasih pula kepada istriku tercinta Niang Rose Hamiza, Bunda Niang Rose Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam mendampingi Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Hanya ada satu jalan untuk bisa mengenal dan bertemu dengan Tuhanmu, yaitu kenalilah dirimu. Kenoti Seton, demikian Sokrates mengatakannya. Karena dirimu adalah kunci dasar untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya. Dan seluruh kenyataan ditemukan dalam hubungan dengan dirimu sendiri. Kenyataan harus bisa ditangkap apa adanya dengan keseluruhan isi dan kepadatannya. Karena dirimu adalah kunci dasar pemahaman dan pengetahuan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami dan mengetahui kenyataan-kenyataan yang lain yang lebih besar dari dirimu sebelum kamu mengenal kenyataanmu sendiri yang sebenarnya? Dan sangatlah benar statement yang mengatakan man arafa nafsahu waqad arafa robahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hanya ada satu cara secara metodologis untuk mengenal diri dan Tuhanmu yang sebenar-benarnya, yaitu pasrah. Pasrah diri total. Tidak lagi menggunakan seluruh daya kemampuan dan kekuatanmu lagi untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Buang dan lenyapkanlah seluruh pengetahuan dan pengalamanmu. Buang dan lenyapkanlah seluruh keyakinan dan pemahamanmu. Nonaktifkan dan matikanlah seluruh kegiatan otak dan pikiranmu. Kill your mind if you want to know the true reality. Karena seluruh pengetahuan yang ada di dalam pikiranmu bukanlah pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenar-benarnya adalah kenyataan itu sendiri, yang suci dan bersih dari seluruh prasangka dan pradugamu yang terbatas. Subhanallah, Maha Suci Tuhanmu dari seluruh prasangka dan pengetahuanmu. Tan kinoyong ngopo. Salam cerdas selaras para tandapan semuanya di mana saja berada di seluruh alam semesta raya ini, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semuanya. Channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Dan dalam kesempatan yang indah kali ini, yang hanya ingin membahas dan mengkaji kembali tentang perbedaan substansial antara jalan spiritualitas dan seluruh pengetahuannya dengan jalan agama maupun jalan rasional apapun, sains maupun filsafat. Karena sampai saat ini masih banyak orang-orang yang buta spiritual dan buta agama. Masih banyak
orang-orang yang harus mendapatkan pencerahan. Masih banyak orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju spiritual, tetapi sudah merasa dan mengaku sebagai seorang spiritualitas sejati. Dan mereka yang belum tercerahkan ini, kemudian sudah lancang memberikan pengajaran dan pencerahan spiritual kepada yang lainnya, hanya untuk demi kepentingan dan keuntungan diri semata. Masih dalam perjalanan menuju ke Jakarta, tetapi sudah merasa dan mengaku sebagai orang Jakarta. Sekalipun yang sudah merasa dan mencapai Jakarta dan sudah menjadi orang Jakarta, tetapi belum tahu apa-apa tentang Jakarta dan tidak mampu menguraikannya dalam batas-batas ontologis maupun epistemologisnya, mereka belum bisa disebut sebagai orang Jakarta yang mengetahui Jakarta dengan sebaik-baiknya. Begitulah spiritualitas yang sebenarnya. Jika hanya ada satu jalan untuk mengetahui Tuhan atau kenyataan yang sebenar-benarnya, yaitu melalui jalan mengetahui dan mengenal diri dan kenyataanmu sendiri yang sebenar-benarnya, maka hanya ada satu cara saja untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya, baik kenyataan dirimu sendiri yang sebenarnya maupun kenyataan Tuhanmu yang sebenarnya, yaitu dengan cara pasrah diri dalam arti yang sebenar-benarnya. Jika belum ada kepasrahan diri, maka belum ada pengetahuan apapun tentang kenyataan yang kamu ketahui maupun kenyataan yang kamu alami. Pengetahuanmu hanyalah pengetahuan yang kamu dapatkan lewat pikiran dan proses pemikiranmu semata, dan itu bukanlah pengetahuan yang sebenarnya. Spiritualitas hanyalah jalan untuk mengetahui dan mengalami kenyataan yang sebenarnya dengan cara menghancurkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kamu dapatkan lewat proses pemikiranmu semata. Spiritualitas bukanlah jalan bagimu untuk mendapatkan kesaktian, memperoleh keajaiban, atau keberlimpahan apapun. Justru sebaliknya, lenyapkan seluruh keinginanmu, seluruh keinginan dualitasmu yang bisa menjadi penghalang untuk mengalami kenyataan yang sebenarnya. Sesakti apapun kamu memiliki kekuatan dan kemampuan supranatural, jika kamu masih mengeluh dan meminta kepada Tuhanmu pada saat kamu mengalami kesulitan, maka sesungguhnya kamu belum memiliki kesaktian apapun. Kesaktian yang sebenarnya adalah selalu tersenyum bahagia dan selalu bersyukur sekalipun dalam kesulitan, apalagi pada saat kamu mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, yang anggap salah jalan jika kamu datang kepada Hyang Wedo jika hanya ingin mencari kesaktian, keberlimpahan atau pengetahuan spiritualitas, dan keajaiban-keajaiban yang lainnya. Hyang Wedo hanya ingin mengantarkan kamu untuk mengetahui dan mengalami dirimu sendiri yang sebenarnya, diri sejatimu, jati dirimu. Karena mencapai dan mengalami dirimu yang sebenarnya adalah keajaiban yang sebenarnya. Mengalami dirimu yang sejati adalah kesaktian dan keberlimpahan yang hakiki. Mengetahui dan mengalami dirimu yang sebenarnya adalah pengetahuan yang sebenarnya, pengetahuan yang paling puncak dan paling hakiki. Karena hanya dengan mengetahui dan mengalami dirimu yang sebenarnya, kamu mengenal siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Jadi, langkah pertama bagimu saat ini adalah langkah Rua Bineda, yaitu belajar membedakan sesuatu yang benar-benar berbeda secara substansial meta-ontologis antara yang hakiki dengan yang palsu dan ilusi. Sehingga mampu membedakan mana pengetahuan yang hakiki yang berpijak pada kenyataan yang sebenarnya dengan pengetahuan konsepsional yang hanya bersumber dari pikiranmu semata. Sehingga mampu membedakan antara guru spiritual yang sebenarnya
yang bisa menghancurkan seluruh pengetahuan, pengalaman, keinginan, dan seluruh keyakinanmu dengan orang-orang yang mengaku sebagai guru tetapi merangsangmu, menawarkan kepadamu kesaktian, keberlimpahan, karismatik, atau karomah semata. Guru sejati pengetahuannya berpijak pada kenyataan yang sebenarnya, sedangkan guru palsu pengetahuannya hanya hasil olah pikir dan didapatkan dari buku-buku yang dibacanya maupun pencerahan-pencerahan yang didengarnya tanpa mengalami kenyataan yang sebenarnya. Salam cerdas selaras buat para tandapan yang hadir di malam ini, dan juga buat para tandapan yang berada di mana saja, baik di alam skala maupun di alam niskala. Ya. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu permasalahan yang mungkin kita ulang-ulang terus, yaitu permasalahan tentang apa perbedaannya agama dan spiritualitas. Karena masih banyak orang-orang yang belum tahu persis apa itu yang disebut agama dan apa itu yang disebut spiritualitas. Ya, mungkin yang hadir saat ini bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang ingin Hyang angkat kali ini, ya. Karena bagaimanapun juga kalau hal ini masih belum jelas, maka akan muncul orang-orang yang picik, orang-orang yang bodoh, ya, yang mengatasnamakan agama, merasa benar sendiri lalu menyalahkan yang lainnya. Ini jangan sampai terjadi, ya. Kita tidak ingin orang-orang picik semacam itu mempengaruhi yang lainnya yang kebodohannya setaraf. Jadi kita harus punya kesadaran penuh untuk ikut mencerdaskan bangsa ini agar tidak terpuruk pada pemahaman-pemahaman yang terbatas tentang agama dan spiritualitas. Hal inilah yang membuat bangsa kita, bangsa Indonesia, gampang sekali terpecah belah dan diadu domba oleh manusia-manusia picik yang penuh dengan kebencian, yang mengatasnamakan agama, kemudian menjelekan keyakinan-keyakinan yang lain. Yang berharap bangsa ini semakin cerdas, bahwa hendaknya bangsa ini sama-sama untuk siap mencerdaskan diri, benar-benar ingin mencari kebenaran sebagaimana apa adanya. Dengan niat yang baik, carilah kebenaran. Bukan menebarkan kebencian, merasa benar sendiri, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai pemanas atau sesuatu yang biar hangat gitu ya, barangkali ada yang bisa bertanya atau bercerita atau berkisah tentang kasus-kasus yang barangkali bisa kita angkat ke sini, ya. Temanya tentang apa itu agama, apa itu spiritualitas, dan yang terkait dengan masalah-masalah itu. Monggo, Mbak Dipa. Rahayu semuanya, teman-teman. Rahayu, Rahayu. Rahayu Hyang. Rahayu. Sebenarnya mungkin kita semua di sini sudah paham. Kita datang ke sini pasti sudah paham perbedaan antara agama dan spiritual. Tapi dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah Hyang membahas lagi untuk menindaklanjuti orang-orang yang mungkin ingin memanfaatkan kesempatan menebarkan kebencian gitu. Selama ini saya nggak pernah, selama saya mengenal spiritual, saya tidak pernah menganggap agama itu jelek, agama manapun. Karena semua agama baik, tujuannya ke Tuhan, benar kan ya? Betul, ya itu bisa dijadikan pertanyaan. Ya, karena tadi sebelum perjalanan ke sini, saya sempat tanya sama suami saya. Secara logika saja, kenapa sih orang-orang itu lebih suka berhubungan dengan Tuhan itu seperti hamba dan Tuhan? Kenapa nggak punya cita-cita untuk menjadi kekasih Tuhan gitu? Itu yang pertama yang. Yeah. Sebenarnya ini pertanyaan dari netizen
yang kita angkat aja di sini, Hyang. Boleh. Ujung-ujungnya ateis. Kalau kita terus mengikuti ajarannya Hyang Weldo ini, si pendewa akal, si pendewa otak. Juga engkau jangan engkau sebarkan ajaran kau ini, nggak benar. Gitu. Itu sebenarnya ini dia bukan pertanyaan, tapi merupakan statement. Kenapa saya angkat ini? Karena supaya nggak terjadi salah paham lagi, nggak terjadi head comment lagi. Mungkin akan terus ada, tapi setidaknya dengan kita mereaction ini sedikit meluruskan, membuka pikiran, meskipun nggak akan kebuka juga, tapi kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi mohon maaf kalau saya sedikit berapi-api gitu, Yang. Saya ceritanya jadi dia. Oke. Begini ya. Terima kasih, Rahayu. Orang yang semacam gini jelas kesasar. Dia tidak tahu wilayah mana yang dia masuki. Ini namanya anak yang tidak tahu diri. Kalau masih anak-anak, sebaiknya jangan masuk ke wilayah orang dewasa. Ya. Jadi kalau masih anak-anak, jangan masuk ke wilayah orang dewasa. Ya. Kalau masih anak-anak, jangan coba-coba melihat hal-hal yang masih merangsang birahinya. Kalau belum bisa mengendalikan nafsunya. Ya. Ini khusus orang dewasa di sini, bukan untuk anak-anak. Dewasa dalam pengertian spiritual, ya, bukan dalam pengertian biologis. Karena banyak sekali orang-orang yang secara biologis mereka dewasa dan tua. Tapi secara spiritual mereka masih kanak-kanak. Kalau mereka memang betul-betul ingin meningkatkan keilmuannya, maka monggo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menemukan apa yang sebenarnya. Kita bisa saling bergandengan tangan, sinau bareng, saling tanya dan jawab. Ya, kita jelas-jelas sudah memberitahukan bahwa ini adalah kajian-kajian spiritualitas yang di atas segalanya. Kita berusaha mengkaji semua yang ada dalam tataran-tataran spiritualitas yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan pemahaman agama maupun penalaran. Ya. Ini salah satu yang harus kita bedakan antara agama dengan spiritualitas. Di dalam agama dianjurkan sekali untuk menggunakan akal pikiran. Kalau di dalam beragama tidak punya akal, maka tidak punya agama. Maka orang-orang beragama kalau akalnya masih bodoh, kecerdasannya masih di bawah 0, maka dia gagal dalam beragama. Jadi di dalam beragama dibutuhkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan akal, maka dia akan disesatkan oleh pikirannya sendiri, bukan oleh agamanya. Berbeda dengan spiritualitas. Di dalam spiritualitas kita justru tidak butuh dengan akal. Jadi kalau orang ini menganggap saya ini sebagai dewa akal, keliru banget. Akal gak ada gunanya bagi saya. Bahkan saya berusaha menghancurkan semua pemahaman-pemahaman. Karena pemahaman itu akan mengganggu pandangan kita untuk melihat kenyataan apa adanya. Pemahaman membuat kita ternoda oleh konsep-konsep, praduga-praduga pikiran yang sangat terbatas. Padahal yang disebut kenyataan ini tak terbatas. Tapi dikarenakan pemahaman, keyakinan, dan penalaran-penalaran yang sangat terbatas, sehingga tidak mampu melihat kenyataan apa adanya. Yang mereka lihat hanya pemahaman mereka sendiri. Dan yang mereka yakini hanya keyakinan mereka sendiri. Bahkan Tuhan yang mereka sembah hanya konsep. Karena mereka belum tahu siapa Tuhan. Yang mereka tahu baru nama-namanya saja. Sedangkan sosok di balik nama, sedangkan substansi di balik nama itu mereka tidak tahu sama sekali. Tapi kita maklumi karena mereka masih kanak-kanak. Mereka hanya tahu konsep, mereka hanya bisa belajar lewat konsep. Mereka hanya bisa belajar lewat penalaran dan pemikiran. Melalui informasi-informasi yang dia dapatkan lewat
buku-buku. Sedangkan dalam spiritualitas, kita malah harus menghancurkan semuanya. Biarkan pikiran kita bersih dari semua pemahaman, bersih dari semua keyakinan, bersih dari semua pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dari produk pikiran. Kita tidak butuh semuanya. Untuk melihat kenyataan kita tidak butuh semua pengetahuan. Karena kenyataan itu sendiri merupakan pengetahuan yang paling hakiki. Bagaimana melihat kenyataan tanpa praduga dan tanpa prasangka sama sekali. Biarkan kenyataan itu muncul apa adanya. Tanpa dinodai oleh pemahaman-pemahaman yang terbatas. Tanpa dinodai oleh keyakinan-keyakinan yang kita peroleh karena proses penalaran kita sendiri. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum mampu memasuki wilayah ini, sebaiknya tahu diri. Tapi wilayah ini adalah wilayah yang terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Kenapa masalah spiritualitas ini harus terbuka? Permasalahannya, karena saat ini masih banyak orang-orang yang secara biologis mereka dewasa memang, mereka tua memang secara biologis, tapi dari segi pengetahuan mereka masih kanak-kanak. Pengetahuan mereka masih tergantung oleh pikiran, oleh buku-buku, oleh pemahaman-pemahaman yang mereka dapatkan dari buku-buku yang mereka yakini. Yang kemungkinan keyakinan mereka bertentangan dengan keyakinan yang lain. Dan masing-masing mungkin merasa benar dengan keyakinan dan pemahamannya. Lalu mereka berusaha untuk menjelekkan, menyudutkan pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya sendiri. Sedangkan di sini di wilayah spiritual, hancurkan semua keyakinan. Hancurkan semua pemahaman. Hancurkan kepalamu, penggal kepalamu. Dalam wilayah spiritual kita nggak butuh akal, nggak butuh pikiran, nggak butuh semua pengetahuan yang hasil produk pikiran sama sekali. Karena kenyataan ini sudah indah. Kenyataan ini sudah tampil apa adanya sebagai pengetahuan tertinggi. Di dalamnya banyak bisa kita gali hal-hal yang luar biasa. Jadi salah sama sekali kalau menganggap wilayah spiritual adalah wilayah yang penuh dengan akal. Oleh karena itu, yang hanya menganjurkan untuk tahu diri. Kalau masih anak-anak, hendaknya hormatilah yang lebih tua. Entah itu tua dalam pengertian biologis maupun tua dalam pengertian spiritual. Tapi kalau hanya biologisnya saja yang tua tanpa di latar belakangnya atau dibarengi dengan tua dalam pengertian spiritualis, ya harusnya tahu diri. Ya. Jadi perlu diketahui juga, ya, agama. Banyak orang yang nggak paham dengan agama. Baik itu yang membenci agama maupun yang fanatik pada agama. Dua-duanya sama-sama tidak paham. Bagi mereka seolah-olah yang disebut agama adalah apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh nabi-nabinya. Padahal para nabi tidak membawakan agama dalam ajarannya. Bahkan apa yang dibawa oleh nabi itu bukan ajaran sebetulnya. Dia menjadi ajaran ketika ditujukan kepada anak-anak. Ditujukan kepada manusia di awal kehidupannya. Karena semua pengetahuan yang diperoleh oleh para nabi, para awatar, para Buddha, ya, bukan pengetahuan produk pikiran atau karangan siapapun. Mereka memperoleh semuanya dari kenyataan apa adanya. Jadi sama sekali bukan karangan manusia. Dan juga bukan ciptaan para nabi atau rasulnya. Karena sumber dari mana mereka mendapatkan pengetahuan adalah kenyataan itu sendiri. Sehingga semua yang dikatakannya bukan merupakan hasil pemikirannya. Bukan merupakan produk dari pikirannya. Tapi merupakan pengungkapan terhadap kenyataan yang disaksikannya. Jadi pengetahuan para nabi, para awatar, itu sangat tinggi, dalam dan luas. Dan tidak mudah orang untuk mengetahui kedalamannya.
Oleh karena itu mereka membagi pengetahuannya dalam 4 tingkatan. Maka tingkatan yang pertama ini yang kemudian disebut sebagai agama adalah tingkatan struktural. Tingkatan struktural ini yang disebut agama. Merupakan ajaran yang pertama kali diturunkan untuk manusia di awal kehidupannya, yaitu di masa kanak-kanaknya. Yang oleh agama Islam, tingkatan pertama ini disebut syariat. Oleh Hindu disebut karma marga. Oleh Buddha disebut jignasu. Oleh Kristen disebut sainsis. Jadi belum cukup kalau kita hanya belajar di wilayah dasar. Itu hanya dasar sebagai jalan pertama, sebagai pintu pertama sebelum kita memasuki kepada ajaran yang sebenarnya. Jadi yang disebut syariat, yang disebut dengan struktural, itu baru pintu pertama, pengetahuan pertama yang terbatas. Karena pengetahuan yang pertama ini diberikan hanya untuk manusia-manusia di awal kehidupannya, yaitu yang disebut kanak-kanak. Cuma sekarang ini banyak manusia-manusia yang secara biologis sudah tidak kanak-kanak lagi. Tapi dari segi spiritualitas, dari segi pengetahuan, mereka masih di wilayah kanak-kanak. Dan celakanya orang-orang yang masih di wilayah ini merasa benar sendiri. Dan seringkali menjadi hakim yang seenaknya sendiri menghakimi yang lain. Dengan pengetahuan yang pas-pasan dan mengatasnamakan agama seolah-olah mereka berjuang atas nama agamanya. Bukan, mereka berjuang atas nama pemahamannya yang sempit. Mereka mengira bahwa apa yang mereka katakan mewakili agamanya. Tidak sama sekali. Hanya mewakili kesempitan, kedangkalan, keterbatasan dari pikirannya sendiri. Kalau mereka memang cinta pada kebenaran, kalau mereka betul-betul ingin mengenal Tuhan dengan sebaik-baiknya, terbukalah. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan lewat buku apapun. Karena Tuhan juga sudah pernah bicara lewat kitab suci. Bahwa dengan lidahmu, bahwa dengan membaca, kamu tidak akan bisa menguasai isi kitab suci. Jadi kalau kita ingin mendalami kitab suci, maka kita harus kembali kepada sumber dari mana kitab suci itu ada. Sumbernya adalah kenyataan itu sendiri. Dan para nabi, para rasul, para awatar, para Buddha, mereka adalah orang-orang spiritual yang sudah mampu menembus ke wilayah kenyataan. Dan kenyataan itulah pengetahuan yang mereka bawa, yang kemudian diberikan kepada semua manusia di seluruh kalangan, yang dibagi dalam 4 kelas. Kelas anak-anak, kelas remaja, kelas dewasa, dan kelas tua. Oleh karena itu masing-masing kelas harus tahu diri. Ya, kalau masih di kelas anak-anak, sebaiknya belajar dengan khusyuk di kelasnya masing-masing. Dan jangan mencoba untuk mempelajari atau mencemooh kelasnya yang lain. Dan jangan merasa bahwa kelasnya adalah paling sempurna. Apalagi mereka yang baru pertama. Kalau masih pemula, ya memang dalam setiap kelas sempurna. Sempurna secara metodologis setiap kelas sempurna. Kelas TK sempurna secara metodologis, kelas SMP sempurna, setiap kelas itu sempurna semua secara metodologis. Tapi kalau kita mau mencari kesempurnaan yang sebenarnya, ya harus kita kembalikan pada kenyataan yang sebenarnya. Karena pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh lewat pemikiran, penalaran maupun lewat buku-buku itu hanya pengantar saja. Mengantarkan otak kita, mengantarkan pikiran kita untuk memahami kenyataan yang sebenarnya. Tapi kenyataan yang dipahami dengan kenyataan yang sebenarnya itu berbeda. Maka lewat buku-buku kita diajarkan bagaimana kita bisa memahami kenyataan. Tapi ingat, pemahaman tentang kenyataan dengan kenyataan itu beda. Ya,
Maka kalau kita ingin memasuki kenyataan yang sebenarnya, pemahaman apapun tentang kenyataan harus kita hancurkan. Karena itu akan menghalangi kita melihat kenyataan yang sebenarnya. Barangkali ada pertanyaan yang lain, monggo diperuncing lagi. Bertanya lagi yang berkaitan, karena ini kebetulan nih bermasalah dengan channelnya Mbak Diva ini. Oleh orang-orang picik yang merasa benar sendiri. Rahayu semuanya. Rahayu, monggo. Maaf yang Wildo, ini bukan pertanyaan. Hati saya tuh berkata, ya, yang tanggapan dari netizen tadi tuh Mbak ya. Iya. Bagi saya orang itu tidak sadar. Bicaranya itu tidak sadar. Tidak sadar. Tidak sadar. Padahal ya aslinya itu di hadis sudah ada. Apabila orang itu mengucapkan seperti itu, berarti itu dia bicara pada dirinya sendiri. Gitu loh. Sepengalaman saya yang Wildo. Ya. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata. Sepengalaman saya itu. Hanya bisa dengan di dalam ini. Berarti orang itu istilahnya tuh buta. Mana bisa kita bicara dengan orang buta? Tidak bisa. Ya itu saja tanggapan saya yang Wildo. Makasih. Rahayu. Ya, orang-orang yang terbatas pengetahuannya, ya jelas kita bisa menyebutnya orang buta. Itu kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Orang-orang semacam itu kita sebut orang yang, kalau bahasa Inggrisnya tuh wong sing apa? Picek. Malah lebih parah lagi, micek. Picek sampai micek beda ya. Kalau micek itu melek tapi pura-pura tidak tahu. Itu micek. Dan kemudian mereka itu apa? Bidek. Bidek itu artinya apa? Nggak mau bertanya. Sudah tahu kalau bodoh nggak mau bertanya. Nah, itu makanya bidek. Karena dia tuh belum mengalami ya. Kemudian budek. Nah, itu. Ya. Itu yang kalau kita gunakan bahasa Arab, mereka ini yang disebut kafir. Itu bahasa Arab. Saya nggak mau menggunakan bahasa Arab. Enggak sangkano melok-melok. Ya. Padahal kata-kata kafir itu kata-kata yang biasa saja. Yaitu orang-orang yang tertutup. Kata-kata kafir itu artinya tertutup. Nah, orang-orang semacam itu bisa kita sebut orang kafir juga. Karena tidak mau mendengar informasi-informasi yang lebih baik dari pengetahuannya dia sendiri. Tidak mau melihat bukti-buktinya dan tidak mau bertanya kalau memang dia tidak tahu. Ini yang saya sebut sebagai apa? Yang saya sebut sebagai bidak, budak, micek. Ya. Kalau bahasa Arabnya sumum, bukmum, umyum, pahum, layar jiun. Nah, jadi sumum artinya itu bidak, ya? Sumum. Umyum artinya micek, ya, iya, ya, sumum, bidak, ya budak, umyum tuh bidak, budak. Ya. Jadi mereka itu orang yang bisu, tuli, bisu, buta. 3 kata ini, tuli, bisu, buta. Oleh karena itu, ya, mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Karena syarat untuk mencapai kebenaran, maka syarat pertama adalah buka telingamu. Artinya banyaklah mendengarkan informasi. Tangkap semua informasi yang ada. Ini syarat pertama, banyak mendengar. Terus yang kedua, buka mulut. Banyak bertanya. Kalau dalam pengertian ilmiah, tingkat pertama yang disebut dengan buka telinga, itu artinya banyaklah untuk mendapatkan data-data, informasi-informasi. Sebanyak-banyaknya. Ini yang disebut dengan pengumpulan data.
Tingkat kedua yang disebut banyaklah bertanya. Ini baru yang disebut dengan setelah itu lakukanlah analisa. Yang ketiga, buka matamu. Artinya apa? Lakukan pembuktian. Ini merupakan proses ilmiah. Jadi Quran sudah memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya kita berlaku secara ilmiah. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Begitu pula kalau ingin mendengarkan konten-konten yang muncul, yang keluar dari Hyang Weldo maupun dari Mbak Dipa ataupun dari mana saja. Dengarkan seluruhnya sebagai data-data utama sebelum bertanya. Sebelum menganalisa apapun, sebelum membuat kesimpulan apapun. Jangan dipotong-potong. Itu kebodohan. Ya. Kalau hanya untuk kepentingan sendiri berlaku semacam itu, siapapun bisa. Itu kan menjelekkan tuh gampang, paling gampang. Orang goblok manapun bisa, paling gampang. Tapi bisa melihat kebenaran orang lain itu butuh kecerdasan. Jadi, wah ini saking sedikit serunya sampai lupa pertanyaan itu tadi. Nggak tanya kok tadi. Hah? Oh nggak tanya ya? Oh iya. Masalah orang budek tadi ya. Ngecek ya. Malah menginspirasi ya. Hah? Menginspirasi ya. Menginspirasi. Kas mana ya? Ya, memang masa kita harus berdiam diri ya atas tingkah laku orang-orang picik semacam ini. Ini bisa mengadu domba. Ya. Mereka bukan ingin mencerdaskan bangsa ini, bukan ingin bangsa ini menjadi penuh pengertian, penuh dengan kecerdasan, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Karena itulah misi yang Hyang bawa. Menyatukan bangsa. Kita pecah belah hanya karena pemahaman. Dan semua pemahaman adalah produk pikiran mereka sendiri. Setiap orang punya pemahamannya sendiri-sendiri. Apalagi pemahaman tentang agama, tentang Tuhan yang diyakini. Ini paling rentan. Dan semua orang agama di tingkat yang pertama itu paling sewenang-wenang. Agama apa aja? Ketika agama itu menjadi besar dan mayoritas, maka ada sebagian kecil penganutnya yang radikal menjadi sewenang-wenang. Merasa benar sendiri dan menuduh sesat pada yang lainnya yang tidak sepaham. Kalau di sini umat Islam lebih banyak, kemudian memberikan toleransi pada agama yang lain. Yang agamanya yang mayoritasnya Buddha, maka Buddha yang memberikan toleransi terhadap yang lain. Kalau bagi Hyang, toleransi itu kurang bagus. Yang bagus adalah apresiasi. Memberikan toleransi itu seolah-olah kita lebih baik dari yang kita beri toleransi. Untung kamu ada saya. Coba kalau bukan saya, nggak saya kasih toleransi kamu. Seharusnya kita melakukan apresiasi, menghargai semuanya. Sebagaimana kita menghargai keyakinan kita sendiri. Ini kalau kita ingin menghargai keyakinan yang lainnya. Tapi kalau dalam wilayah ilmiah, dalam wilayah kajian, kita tidak berbicara tentang keyakinanmu salah, keyakinan saya. Kita tidak berbicara tentang pribadi, tapi tentang keyakinan itu sendiri sebagai pengetahuan yang bisa kita kaji. Bukan mengkaji orang per orang, tapi mengkaji aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang mungkin jauh dari kenyataan. Monggo, yang tuh ingin mengajak kedamaian, ingin mencerdaskan semua bangsa. Kita saling mencerdaskan satu dengan yang lain. Menjalin kesatuan demi keutuhan bangsa dan demi keutuhan negara. Monggo yang lainnya. Gimana? Ada yang lainnya? Bu Ripa biasanya kreatif. Gimana, Bu Ripa? Ada pertanyaan? Oh, belum. Berapa jam lagi? Loh, kalau berapa jam lagi kan bisa ditunggu ya. Mas Lensa mungkin? Belum.
Tak dampar? Bisa diuraikan ya. Coba dong. Jangan pakai itu. Nah, biar masuk TV. Ini bukan TV sembarangan. Rahayu. Bisa diuraikan yang Wildo. Kira-kira bagaimana awalnya proses terbentuknya agama? Apa benar itu Allah yang bikin agama atau memang agama itu bikinan manusia? Sesungguhnya apa itu agama? Apakah benar agama itu diturunkan oleh Tuhan atau hanya ciptaan manusia belaka? Untuk mendengarkan jawaban yang tentang pertanyaan dari Pak Dampar ini, mari kita ikuti konten selanjutnya dari Yang Wedot TV. Rahayu, salam cerdas selaras.